Terima kasih. Kalau kita berbicara makan bergizi gratis, ada 3 faktor ya yang mempengaruhi. Pertama, masalah anggaran. Itu kan pasti anggaran. Kedua, masalah SDM, sumber daya manusia yang mengelola dapur tersebut. Kemudian yang ketiga, masalah infrastruktur. Nah, anggaran tentunya kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk memanfaatkan CSR-nya mereka, ya. Karena Kemenko Polhukam ada koperasi, tapi koperasi tidak besar. Tetapi justru karena boleh bekerja dengan swasta, kita memanfaatkan CSR dari swasta, ya. Termasuk bagaimana membangun katakan dapur ini dengan memberdayakan masyarakat, sehingga kita bisa tekan mungkin hanya sekitar 1 miliar lebih untuk membangun bangunan yang penilaiannya di atas rata-rata, insya Allah, ya. Itu. Kemudian SDM tentunya kita tidak melatih karena Badan Gizi Nasional menyiapkan paling dekat dari sini adalah di Lanut Halim Perdana Kusuma, sudah terlatih, sudah terbentuk 30.000 orang. Nah, itu mereka yang akan masuk ke sini. Di samping itu, ini tentunya tenaga inti, kemudian tentunya serapan dari warga lokal termasuk ibu-ibu untuk mengelola dapur ini itu sangat bermanfaat. Nah, ketiga yang saya katakan infrastruktur. Kita sudah mulai ini. Infrastruktur ini dimulai dengan saya katakan tadi swaklola, ya, kemudian memberdayakan masyarakat. Insya Allah 45 hari sudah bisa selesai dan kita bisa operasionalkan. Nah, bagaimana di daerah konflik? Selama pemerintah daerah ada, baik pemerintah daerah, kemudian dari aparat katakan Kodim maupun Koramil, Babinsa, kemudian Polres, kemudian Polsek dan Babin Kaptimas ada, insya Allah itu akan terus berjalan, ya. Mungkin perhitungannya karena dalam daftar yang saya lihat ada perhitungan kemahalan. Tentunya standar yang ada di sini, ya, tidak sama dengan standar yang katakan kalau kita lihat di kota Jayapura. Nah, itu. Jadi itu tetap akan berjalan dan sebagian sudah berjalan untuk ini, ya. Masalah infrastruktur kemudian itu karena sebenarnya kita memperdayakan potensi lokal. Jadi umpamanya ya di daerah itu mungkin kebanyakan katakan ayam, ya kita akan lebih banyak ke sana. Mungkin susah tempe, mungkin tempe diganti apa dan lain sebagainya, termasuk buah-buahan. Ya, kita harapkan mungkin dalam satu kabupaten itu ke cash flow atau ekosistem itu bisa berputar, mudah-mudahan mengecil ke tingkat kecamatan dan lebih bagus lagi mengecil di tingkat desa. Jadi jangan khawatir untuk daerah-daerah konflik tetap menjadi prioritas selama pemerintah daerah dan pemerintah militer maupun kepolisian dari aparat militer dan kepolisian ada, pasti akan berjalan. Oke, silakan Mbak. Terima kasih, itu evaluasi memang, ya. Jadi kenapa kalau kita dengar dari berita-berita kenapa terjadi keracunan, ditemukan ada virus. Nah, dari mana datang virus itu? Bisa dari makanan itu sendiri, bahan itu sendiri. Contoh daging ayam, ya, mungkin sudah agak lama, ya. Nah, kedua mungkin keterbatasan dari MBG. Jadi katakan MBG itu harus mampu menampung 3.000 penerima manfaat. Nah, ini sistem yang harus dibenahi. Bayangkan kalau nanti makan seperti tadi saya lihat makan jam 10. Makanan itu sudah tersedia jam 10. Kebetulan ada santan, ya, ada ikan.
Jadi kemungkinan dari situ saja bisa tercipta virus. Kedua juga, oke, waktunya mungkin sangat dekat dengan kita. Tetapi mungkin ada satu dapur melayani mungkin lebih pada radius 10 kilo. Sehingga itu juga proses sampai makanan itu ke daerah atau ke lokasi itu membutuhkan waktu yang lama, dan itu juga bisa. Nah, semuanya itu menjadi evaluasi kita tentunya. Pertama, waktu belanja harus dikontrol. Kualitas bahan seperti apa, ya, terutama bahan-bahan yang memungkinkan terciptanya virus, terutama katakan santan, ya, daging ayam, kemudian ikan, ayam, ikan maupun daging sapi, itu kan itu yang harus dikontrol. Nah, dengan katakan harus memasak 3.000 orang dan barang itu datang, ya persyaratannya di dapur itu harus ada freezer untuk menyimpan bahan-bahan mentah tersebut agar tetap segar. Konsekuensi dari situ juga tenaga listrik, ya, itu hambatan-hambatan, dan mudah-mudahan ya termasuk higienis ya mungkin yang masak juga diharapkan dia pakai masker, jangan ada yang batuk-batuk gitu ya. Kalau memang batuk ya udah off dulu 1 hari, itu bisa ganti yang lain. Kemudian biasa kalau kita lihat koki kan, kalau ibu-ibu yang pakai jilbab masak udah nggak usah pakai tutup kepala lagi, tapi itu seperti itu semuanya termasuk. Ini kalau ruang steril, apakah kita harus pakai sepatu, ya, atau kita lepas sepatu, di dalam udah ada sandal yang memang beroperasi hanya di ruangan itu. Jangan kita dari luar masuk ke ruangan kita nggak tahu telapak kaki kita nginjak apa. Itu juga bisa membuat ruangan itu tidak steril. Itu menjadi bahan evaluasi kita, bahan kontrol, termasuk saya katakan saya mengontrol. Paling dekat sini ada Babinsa, ada Babin Kantimas, ada kepala desa, dan ada masyarakat yang mengkontrol. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi, ya. Oke.